Pemirsa, polisi menerapkan sistem one way di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat sejak pukul 7 pagi tadi. Sistem one way atau satu arah diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan pada libur panjang Tahun Baru Islam hari ini. Libur panjang hingga akhir pekan dimanfaatkan banyak warga untuk berlibur, salah satunya ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan mulai tampak di jalur puncak, terutama di Simpang Gadok Bogor sejak Kamis pagi tadi. Polres Bogor memberlakukan sistem one way atau satu arah sejak pukul 7 pagi, namun belum diketahui hingga pukul berapa karena bersifat situasional. Sekitar 300 personil gabungan ditugaskan di sejumlah titik rawan kemacetan. Sebagaimana diketahui, hari ini merupakan libur Tahun Baru Islam 1442 Hijriah dan lusa ditetapkan pemerintah sebagai libur cuti bersama. Rawan kepadatan yang pertama adalah di atas, itu di Pasir Muncang, kemudian di Megamendung, Pasar, kemudian Simpang Sapari, dan Masjid Atta'awun. Nah, itu di titik tersebut kita tempatkan personil, kemudian dibantu juga dari instansi terkait, Dishub, Satpol PP, kemudian seperti tadi saya sampaikan, BPBD juga kita siagakan untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca yang tidak mendukung di jalur puncak. Dan bagaimana kondisi di kawasan Puncak hari ini yang bertepatan dengan libur panjang akhir pekan? Ada rekan Armalina di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Iya, selamat siang Armalina. Pagi tadi sempat macet, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana siang hari ini? Pertama, ini sudah terjadinya kepadatan sejak tadi pagi di area Gadok Puncak, di mana tadi kepadatan ini sudah dimulai dari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi, terutama saat berada di Tol Gadok menuju ke Simpang Gadok yang akan mengarah ke Puncak. Dan dengan adanya kepadatan tadi pagi juga dari petugas juga melakukan skema arus lalu lintas, yaitu skema one way ataupun satu arah hanya diperbolehkan dari arah Jakarta menuju ke Puncak saja. Hal ini untuk meminimalisir adanya kepadatan dikarenakan memang mayoritas kendaraan yang mengarah ke Puncak tadi pagi ini berasal dari kendaraan Jakarta begitu. Dan untuk situasi saat ini bisa dilihat ini cukup kondisional juga situasi saat ini. Tadi sempat terjadi lengang begitu sekitar pukul 9 pagi hingga pukul setengah 11 siang. Namun saat ini sudah mulai ada kepadatan kembali kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Dan berbeda pada tadi pagi ini sempat adanya skema arus lalu lintas satu arah ataupun one way. Namun untuk saat ini di arus lalu lintas di wilayah Simpang Gadok ini sudah tidak satu arah lagi begitu. Ini sudah kembali dua arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta dan juga sebaliknya. Dan diprediksi ini untuk Puncak kepadatan kendaraan yang berada di Simpang Gadok akan terjadi pada esok hari hingga Sabtu hari. Dan dari pihak petugas gabungan juga sudah menyiapkan 360 personil yang akan disebarkan di sejumlah titik di area ataupun di kawasan Puncak. Lovi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan di ruas jalan tol Purbalenyi dari arah Jakarta menuju Bandung padat. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta yang hendak mudik dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau memadati gerbang tol Kalihurip Utama, Kalitama. Padatnya arus kendaraan ini membuat antrian panjang tak bisa dihindari. Kepadatan dan antrian kendaraan ini seiring memasuki libur panjang 1 Muharram atau Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Banyak warga Jakarta yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman di daerah Jawa Barat. Ditambah warga yang hendak berlibur ke sejumlah tempat wisata di Jawa Barat. Untuk mengurai kepadatan, pihak Jasa Marga pun membuka 9 gardu utama dan 2 gardu satelit ke arah Bandung.
Di ibu kota, libur panjang perayaan Tahun Baru Islam dimanfaatkan warga bepergian keluar kota dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Volume penumpang kereta api melonjak hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati oleh para penumpang dengan tujuan paling banyak ke Solo, Semarang, Surabaya, dan Purwokerto. Tercatat volume penumpang sejak Rabu kemarin telah mencapai 7.800 penumpang. Angka ini melonjak hingga 2 kali lipat dari hari biasa. PT KAI pun telah menambahkan armada kereta api di area Daob 1 Jakarta hingga mencapai 27 perjalanan demi mengantisipasi lonjakan penumpang di liburan panjang kali ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, sudah ada rekan kami Revika Sibarandi di sana. Revika, apakah masih terjadi kepadatan penumpang di Stasiun Senen saat ini? Ya, Stefani, Lovi, dan pemirsa, pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini sudah terlihat keramaian dari penumpang, di mana seperti yang kita tahu bahwa memang minggu ini merupakan long weekend, di mana perayaan Tahun Baru Islam kemudian dilanjutkan dengan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga periode dari hari ini 20 Agustus hingga 23 Agustus mendatang ini diprediksi menjadi titik kepadatan di stasiun kereta api jarak jauh, secara khusus di Stasiun Pasar Senen sendiri. Dapat kami informasikan, jika kita melihat jumlah pada hari kemarin, yakni hari Rabu, ini berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Humas PT KAI mengatakan bahwa ada lonjakan 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa, di mana data yang kami peroleh hingga hari Rabu kemarin setidaknya ada sebanyak 7.800 penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh. Berbeda dengan hari biasa, di 2 minggu lalu ini hanya mencapai sekitar 4.100 penumpang saja, di mana mayoritas penumpang ini melakukan perjalanan jarak jauh dengan menuju ke kota Surabaya, Malang, Semarang, dan juga Purwokerto. Sehingga dapat kami informasikan memang 4 hari ke depan ini akan menjadi titik kepadatan di Stasiun Pasar Senen, karena memang masyarakat mempergunakan libur panjang atau long weekend ini untuk melakukan aktivitas di kampung halaman untuk berlibur atau mengunjungi sanak saudara. Kemudian sekalipun ramai, dapat kami informasikan Stefani, Lovi, dan pemirsa, bahwa protokol kesehatan terus diterapkan dari petugas yang ada di Stasiun Pasar Senen sendiri. Seperti tadi kami melihat di memasuki gate keberangkatan, kami melihat sudah ada setidaknya 4 personil dari petugas di Stasiun Pasar Senen yang melakukan pengecekan data terhadap calon penumpang, seperti mengecek surat-surat kelengkapan, yakni bebas COVID, kemudian surat keterangan sehat. Kemudian setelah surat-surat kelengkapan tersebut lolos, maka calon penumpang akan melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termoscanner. Sehingga dapat kami informasikan kenyamanan dan keamanan dari calon penumpang ini juga sudah dipastikan secara pasti oleh pihak dari stasiun sendiri, karena memang selain wajib menggunakan masker, dari pihak stasiun akan memberikan face shield untuk kelengkapan dari perjalanan calon penumpang. Dapat kami informasikan pula, selain daripada itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di long weekend minggu ini, pihak dari PT KAI secara khusus untuk Daob 1 Jakarta ini melakukan pertambahan perjalanan kereta api jarak jauh, yakni sudah ditambahkan sebanyak 27 kereta api jarak jauh untuk 4 hari ke depan ini. Stefani dan Lovi. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Pemirsa, kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat di hari libur nasional Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, lalu lintasnya lengang sejak pagi. Ya, banyak warga ibu kota yang memanfaatkan momen libur hari ini dengan berolahraga sepeda. Arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada hari ini terpantau sepi. Di hari libur nasional Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, sejumlah warga ibu kota beraktivitas dengan bersepeda. Mereka memilih tidak berlibur keluar kota karena masih tingginya kasus positif COVID-19. Iya, lebih aman aja sih, karena kan masih pandemi ya. Kalau keluar kota resikonya lebih tinggi. Kalau sepedaan kan cuma di sini, terus kita juga
pakai masker, memperhatikan protokol kesehatan juga. Keluar kota masih belum berani ya, soalnya masih masa pandemi. Jadi lebih baik masih di Jakarta dulu, stay di Jakarta dulu. Nah, kalau kenapa kok pilih sepeda? Soalnya karena di kosan bosan ya, jadi ya olahraganya. Pemirsa, lebih dari 50 wanita ditangkap dalam penggerebekan sebuah tempat karaoke dan spa eksklusif di Tangerang Selatan, Banten malam tadi. Saat diperiksa, puluhan wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu dan terapis tersebut khususnya didatangkan pengelola dari berbagai daerah. Bareskrim Polri menggerebek klub karaoke dan spa Venesia di Tangerang Selatan, Banten Rabu malam. Klub karaoke dan spa Venesia diduga melanggar aturan operasional di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Diketahui klub karaoke dan spa Venesia kembali buka sejak bulan Juni lalu. Dalam penggerebekan berdasarkan laporan dari masyarakat ini, 6 orang dari pihak manajemen menjadi tersangka. Sementara puluhan wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu dan terapi spa diperiksa terkait dugaan tindak pidana prostitusi dan perdagangan orang. Pasalnya, para wanita ini didatangkan dari berbagai daerah oleh pihak manajemen Venesia. Kita mengamankan sebanyak 53 orang, 47 orang sebagai saksi dan 6 orang yang akan menjadi tersangka. Oleh karena itu, penyelidikan akan kita kembangkan kembali untuk melihat apakah ada yang lain di belakang itu. Polisi menjerat 6 tersangka dari pengelola klub karaoke dan spa dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkelahian antar teman berujung maut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pelaku yang kesal ditagih hutang oleh korban, menusuk korban dengan pisau hingga meninggal dunia. Julius Saputra meringis menahan perih di kedua kakinya setelah ditembak aparat Polsek Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Pemuda yang merupakan residivis kasus penipuan ini dilumpuhkan saat kabur keluar kota usai membunuh temannya. Peristiwa terjadi saat korban Arif Setiawan menagih utang 7 juta rupiah kepada pelaku. Karena kesal, pelaku yang sempat cekcok dengan korban menusukkan pisau dan mengenai kaki korban. Dia ngamuk-ngamuk kan, manggil-manggil, ngedor-ngedor trali. Jadi aku teriak maling enggak. Udah teriak maling, langsung marah dia ini, langsung mecah ke kaca ini Pak, hordeng. Terus? Keluar aku Pak, kejar. Apa yang kau utang sama dia? Tidak ngerti Pak. Utang motor. Tidak ngerti, motor dia ada. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Residivis ya, sudah hampir 4 kali dia di Polsek ini, sudah hampir 4 kali. Pertama dia melakukan penggelapan motor 2 kali, terus handphone 2 kali ya. Jadi ini emang DPO kita ini. Pelaku kini diancam hukuman 7 tahun penjara, sementara keluarga memakamkan korban di TPU Kebun Bunga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Klender Durensawit, Jakarta Timur tewas di tangan temannya sendiri. Ironisnya hal ini terjadi karena korban hanya memberi sedikit narkoba kepada pelaku. Ikhlas, pria 34 tahun ini akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, usai menghabisi temannya sendiri. Aksi Ikhlas dipicu masalah sepele karena dirinya hanya mendapat sedikit bagian narkotika yang dibelinya bersama korban. Padahal ia mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang haram. Pelaku lantas menghabisi korban yang tengah bermain game online. Atas perbuatannya, Ikhlas dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Untuk pelaku ini kita kenakan dengan pasal 340 KUHP, yaitu perencanaan pembunuhan berencana, karena pelaku pulang dulu ke rumah, mengambil senjata tajam, kebaran tajam,
kemudian menemui korban dan memang berniat untuk melakukan. Seorang tukang bangunan di Jalan Raja Wali, Surabaya tersengat listrik tegangan tinggi saat sedang memperbaiki atap sebuah toko. Evakuasi korban berjalan dramatis. Inilah suasana saat petugas pemadam kebakaran mengevakuasi tukang bangunan yang tersengat listrik di atap gudang toko material. Ia tersengat listrik tegangan tinggi saat memperbaiki atap toko. Petugas harus menggunakan mobil crane untuk mengevakuasi korban. Korban selamat meski mengalami luka bakar hingga 40%. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kejaksaan Tinggi Riau mencopot 3 jaksa yang diduga terlibat kasus pemerasan puluhan kepala sekolah di Indragiri Hulu Riau. Anyu Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.